Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seconegoro FM yang dipancarkan dari lantai 2 Gedung Rawat Jalan RSUD Seconegoro Wonosobo, Jalan Seconegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yunita, spesialis penyakit dalam pacara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang tuberkulosis, dan yang paling expert di Wonosobo adalah beliau Dr. Kenyorini SPKR FISR konsultan Dr. Kenyorini spesialis pulmonologi kedokteran respirasi konsultan intervensi FISR. Panjangannya apa, Dok? Iya. Pulmonologi dan kedokteran respirasi kan spesialis paru dan kedokteran respirasi. Konsultannya adalah konsultan intervensi, jadi yang untuk meneropong paru-paru, untuk tindakan di paru-paru. Kemudian FISR ini fellow dari Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, semangat. Iya. Oke, jadi sahabat sehat Seconegoro, kita membahas tentang tuberkulosis ini karena beberapa hari yang lalu tanggal 24 Maret 2023 adalah Hari TB Dunia. HTBS, Hari Tuberkulosis Sedunia. Oke, kita bahas tentang itu ya, Dokter ya. Siap. Oke, ini saya sampaikan sebagai prolog bahwa menurut WHO, World Health Organization, dari laporan Global TB Report tahun 2022 disampaikan bahwa TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini. Jadi nggak cuma di Indonesia atau negara-negara berkembang, tapi di seluruh dunia, dengan estimasi jumlah orang yang terdiagnosis tahun 2021 mencapai 10,6 juta kasus atau naik sekitar 600.000 kasus dibandingkan 1 tahun sebelumnya. Dan dari 10,6 juta kasus tadi ada 60,3% atau 6,4 juta yang telah dilaporkan dan menjalani pengobatan. Sayangnya masih hampir 40% atau 4,2 juta orang belum ditemukan atau belum didiagnosis, sehingga sisa yang ini beresiko untuk menularkan ke orang lain selama kasusnya belum ditemukan. Kemudian ada juga kasus-kasus antara laki-laki dan perempuan ya. Pria dewasa ada 6 juta kasus, wanita 3,4 juta, jadi lebih banyak laki-laki. Kemudian pada kasus TBC anak-anak ada 1,2 juta kasus di seluruh dunia. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, Indonesia berada pada posisi kedua dari jumlah kasus TBC di dunia setelah India, diikuti oleh Cina. Kayaknya dulu ranking 3 ya? Iya. Jadi kita juara. Jadi kita naik kelas. Betul. Oke. Gimana itu komentarnya itu? Apa sebetulnya yang terjadi? Kenapa dari ranking 3 menjadi ranking 2? Iya, baik. Terima kasih Dr. Arlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dalam rangka Hari TBC, kami dari Perhimpunan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia beserta rumah sakit mengingatkan kembali bahwa TBC ini masih menjadi masalah kesehatan ya di Indonesia, terutama ya di dunia. Jadi masalah ini dari dulu sampai sekarang belum hilang-hilang, Dok. Jadi masih ada terus, dan semakin lama justru di kita di Indonesia semakin naik peringkatnya, dari peringkat 3 naik ke peringkat 2, sorry ya. Ini terutama pada saat pandemi itu tidak ada orang berobat, Dok. Pada saat pandemi Covid, orang sakit TB, batuk lama, itu tidak ada yang berobat karena dia takut di-COVID-kan. Nah, padahal dia kena TB. Sehingga pasien masuk atau si orang sakit ini datang ke pelayanan kesehatan sudah dalam keadaan berat. Nah, pada keadaan berat ini mereka pasti kumannya banyak, Dok, di dalam tubuh. Nah, ini kan menularkan ke semua orang, terutama di sekitarnya. Sehingga kalau bukan sekarang, dari keluarganya mungkin bisa bulan depannya lagi. Jadi semakin lama akan semakin bertambah. Oke, dokternya ini kalau yang untuk kaitannya dengan COVID tadi, COVID kan melanda seluruh dunia. Ya. Yang kemarin kalau nggak salah ranking 1 India, ranking 2 Cina, ranking 3 Indonesia, kemudian Cina menjadi lebih baik, Indonesia menjadi lebih buruk. Peringkatnya naik, padahal di Cina juga kasus COVID juga banyak. Itu yang membedakan COVID di Cina sama di kita apa tuh kaitannya dengan TB itu? Oh bukan, jadi orang pada nggak berobat.
Kalau di Cina berobat? Nggak tahu juga ya. Jadi mungkin ya tetap berobat ya. Kalau di sana mungkin awareness-nya lebih tinggi dibandingkan kita. Kalau kita kan kalau sudah batuk, apalagi kena TB kan masyarakat awam itu kena TB ya, kena TBC, harus diisolasi gitu kan. Jadi orang kadang-kadang jadi ada stigma itu yang kadang-kadang masyarakat itu enggan untuk berobat. Jadi pada saat COVID mereka tidak terdata dok, tidak ternotifikasi, jadi tidak kita rekam mereka termasuk dalam pasien TB. Nah begitu selesai COVID berobat semua nih, ternyata pada datang mereka meningkat, apalagi yang ditambah dengan anak-anak. Padahal kan si dewasa ini menularkan ke anak, kalau anak kan tidak bisa menularkan ke dewasa. Nah sehingga ya si dewasa ini yang kita harus berantas TB-nya. Oh ya, sebetulnya penyakit TBC juga tuh penyakit infeksi ya dok. Artinya infeksi itu harusnya orang sembuh ya. Kalau yang penyebabnya virus kan memang lebih sulit mungkin diobati atau diberantas. Kenapa dalam waktu puluhan tahun ini progresnya kok hampir jalan di tempat sebetulnya? Selain karena faktor endemik pandemik seluruh dunia tadi ya, faktor apa lagi sih sebetulnya yang mempengaruhi angkanya masih sangat besar di seluruh dunia? Iya, baik. Jadi sudah betul sekali ya dok. Jadi ini penyakit akibat dari infeksi. Orang kena infeksi ini kan akibat dari daya tahannya si orang sakit ini yang tidak baik. Daya tahan orang ini tidak baik kan karena dia terlalu capek, terlalu terforsi dalam bekerja, makanannya juga kurang baik, tidurnya kurang, banyak begadang gitu ya. Itu kan akan menyebabkan mudah terjadinya infeksi. Gitu. Jadi memang faktor ekonomi sangat berpengaruh ya. Iya. Oke deh. Makanya dalam penelitian itu menyebutkan bahwa kebanyakan orang yang kena TBC itu pada ekonomi sosial yang rendah. Iya. Jadi satu pengaruh dari lingkungan, mungkin lingkungannya kurang bersih. Kedua pendidikan ya dok yang terkait ya. Kalaupun tidak mampu secara ekonomi, tapi kalau pendidikannya lumayan paham akan kebersihan mungkin nggak terlalu ya dok. Tapi kaitannya kalau memang sumber dayanya memang low education, jadi perhatian ke arah kebersihan tuh minimal ya dok ya. PHBS dok. PHBS. Perilaku hidup sehat. Hidup bersih dan sehat. Iya. Iya. Oke, buat Puskesmas ya, terima kasih sudah menjalankan program PHBS ini sebagai pencegahan. Iya. Oke, di sini ada disampaikan juga nih di tulisan yang saya baca bahwa kasus TBC di Indonesia diperkirakan 969.000 kasus. Hampir 1 juta. Hampir 1 juta kasus. Mau ulang tahun nggak? Jadi ada satu orang setiap 33 detik. Ini kasus baru apa total kasus ya? Total kasus ya. Angka ini naik 17% dari tahun 2020 sebanyak 824.000 kasus dengan insidensi setiap 100.000 penduduk ada 354 orang. Oke, jadi dalam rangka Hari Tuberkulosis Internasional ini jargonnya apa itu dok kemarin? Jadi kita berantas TB kita pasti bisa gitu. Jadi dari WHO. Jadi slogan itu sebenarnya bukan Indonesia yang buat, tetapi dari dunia. Dari dunia itu slogannya itu. Ayo berantas TB Indonesia, kita pasti bisa gitu kalau di dunia ya. Tapi kalau di Indonesia ya ayo berantas TB, kita Indonesia pasti bisa gitu. Yes, we can end TB. Kalau di Indonesia, ayo bersama akhiri TB, Indonesia bisa. Kalau Wonosobo? Wonosobo bisa. Iya. Oke deh. Kalau di peringatinya tanggal 24 Maret ya dok. Itu backgroundnya kenapa dipikir tanggal itu dok? Apa kejadiannya itu? Jadi awal mulanya adalah pada tanggal 24 Maret itu si peneliti yang menemukan kuman TB, kuman TBC ini namanya Robert Koch. Maka disebutkan bahwa tanggal 24 Maret itu kita mengingatkan bahwa kita masih punya masalah kesehatan, yaitu masalah TBC yang dari dulu sampai sekarang belum selesai. Semakin tambah banyak ya dok. Iya, kemudian ada juga angka keberhasilan pengobatan itu masih suboptimal ya dok ya. Karena dari WHO juga udah menetapkan target, kemudian dari Departemen Kesehatan Indonesia juga ada target yang ternyata targetnya adalah 85%, tetapi kita baru 74%
cakupan penemuan TB-nya. 85% di bawah target global untuk angka keberhasilan pengobatan. Jadi untuk target pengobatan harus berhasil 90%. 90%, betul. Oke. Kemudian yang membuat kasus TB kan tadinya sempat melanda ya, Dok ya? Kemudian tiba-tiba naik itu karena apa, Dok? Karena mereka enggan, satu mereka ya daya tahannya kurang baik jadi pengetahuan tentang kesehatan PHBS tadi kurang. Contohnya yang paling mudah itu kalau di kita di Wonosobo itu rumahnya itu kan pendek-pendek ya. Atapnya pendek, rumahnya pendek-pendek, ventilasinya kurang baik. Kemudian sinar matahari tidak bisa masuk. Kemudian yang kedua mungkin sekarang yang kemarin saya podcast di Web TV itu jamban juga. Jambannya ini kan kita di Wonosobo termasuk dalam daerah miskin ya, nomor 2 ya dari belakang. Nomor 2 dari belakang karena jamban. Jadi ini semua akan digalakkan, semua harus punya jamban. Jambanisasi. Jadi untuk hidup bersih dan sehat. Kemudian selain itu pengetahuan tentang daya tahan tubuh. Bagaimana sih meningkatkan daya tahan tubuh? Harus makan yang bergizi. Makan yang bergizi yang kayak apa sih? Monggo bisa konsultasi ke spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Umum Sujonegoro sudah ada. Ya, jadi 4 sehat 5 sempurna kayak yang dulu ya. Udah nggak ada. Sekarang isi piringku. Oh, isi piringku ya. Karena dari 4 sehat 5 sempurna yang dulu kita belajar SD, SMP, SMA itu berakibat obesitas. Jadi karena tidak proporsional. Oh iya, sekarang memang betul loh. Jadi isi piring. Isi piringku tuh soalnya beda sama dulu ya. Kalau sekarang itu nasinya, karbohidratnya dikit, jadi banyak sayurnya dan proteinnya. Sayurnya seperti ini yang perlu digarisbawahi untuk teman-teman semua bahwa makan tidak hanya dengan karbohidrat atau beras atau nasi, tetapi protein. Karena protein lemak, ini ya, vitamin, serat jangan lupa. Ini kan bisa untuk menambah daya tahan. Ya, tadi maksud pertanyaan saya adalah bahwa angka TB meningkat sangat banyak sejak ada pandemik HIV ya, Dokter. Oh, maksudnya itu. Ya. Jadi ini ya, sebenarnya tidak hanya HIV tetapi gula DM. Ya, gula juga presipitator. Betul. Jadi semua pasien TB, TBC kita periksa HIV dan gula DM-nya. Semua pasien DM dan pasien HIV semua kita cek TBC-nya. Oke, Dokter, untuk sesi pertama ini kita break dulu. Kita akan mendengarkan lagu pertama Vina. Judulnya Dia. Oke, selamat menikmati. Oke, masih bersama 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih ditemani Dr. Kenyor ini spesialis paru apa tadi? Udahlah itu aja. Lanjut aja. Pulmologi, kedokteran respirasi. Jadi itu yang ada pergantian gelar ya. Oke, kita lanjutkan obrolan kita tadi ya, Dokter, bahwa tentang TBC di Indonesia. Kalau TBC di Wonosobo sendiri itu gimana, Dok? Kondisinya? Kondisinya juga mewakili nasional. Mewakili. Jadi masih banyak, masih tinggi. Yang tercatat atau yang berobat juga belum semuanya. Jadi masih tinggi juga, tapi angkanya saya kurang pasti karena yang mempunyai angka itu Dinas Kesehatan karena yang mempunyai wilayah. Kalau rumah sakit kan semua yang berobat saja. Cuma di rumah sakit aja. Ya, betul. Oke. Jadi kenapa ini dibahas juga karena pasien TBC yang dari perkiraan tadi kita 40% belum tertangkap ada di mana dan mereka sedang ngapain, itu berisiko untuk menularkan orang-orang di sekitarnya dan itu yang harus kita stop ya, Dokter ya. Kita sangat mencari penemuan kasusnya kalau bisa meningkat gitu ya, Dok. Penemuan kasus. Ya, penemuan kasus. Makanya ada dari Mentari Sehat Indonesia juga membantu Dinas Kesehatan dalam rangka pencarian pasien suspek. Iya, bukan pencarian TB idol. Enggak ya? Bukan. Pencarian suspek ya. Pencarian suspek TBC. Jadi nanti kalau pada saat posyandu gitu-gitu itu dijaring
dan semua pasien yang batuk itu dimintain dahaknya. Kadang-kadang kan kalau orang di sini dok, itu saya batuk biasa kok gitu. Padahal kan kita ketahui bersama bahwa batuk ini kan tidak biasa, tidak normal. Batuk itu adalah refleks untuk mengeluarkan benda asing di dalam paru. Benda asing ini bisa kuman, bisa debu, bisa macam-macam. Nah, kalau dia batuk ini dalam keadaan yang terus-menerus, nah itu kan kita harus waspada, gitu. Jadi kita ingatkan kembali bahwa kalau sudah batuk lebih dari 2 minggu, ini gejala TB ya dok. Batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada demam, nafsu makan menurun, kemudian berat badannya turun drastis ya, itu segeralah untuk berobat. Mumpung belum sampai ke keluhan yang lain, dia bisa mengeluh batuk, keluar darah, sesak napas, nyeri dada gitu. Iya tuh. Kamu batuk ya? Periksa tuh ke poli paru tuh. Ini dia memang calon pasien saya. Oh ya, ini perokok ya? Aduh, tolong. Ya, itu contoh batuknya. Iya, tolong ulangi batuknya seperti apa tadi? Iya, tadi itu kenapa batuk yang hampir semua orang pernah mengalami common cold ya, jadi kayak flu biasa ya, batuk pilek biasa. Tapi ini batuk yang di luar biasa. Iya. Karena melibatkan penurunan berat badan. Jadi nggak perlu juga orang untuk diet itu harus terkena penyakit dulu ya. Iya. Harus yang sehat gitu ya. Tapi kemarin dokter Alin jadi kurus nggak karena TB kan? Pernah ya. Jadi harus ini dulu ya, cara yang sehat pokoknya, jangan sampai kena penyakit dulu. Memang ada beberapa diagnosis banding juga ya dok, kalau misalnya tiba-tiba penurunan berat badan, bisa juga diabetes atau diabetes dengan TBC juga bisa. Ada hipertiroid juga bisa bikin kurus, ada cancer juga, sama yang lain, ada penyakit endokrin yang lain. Oke, jadi itu sebabnya kenapa TBC harus dieliminasi ya dok ya? Iya. Nggak perlu diselesaikan. Kayak movie aja dilestarikan ya. Iya, jadi karena ini sakit nggak cuma sendiri, soalnya dia ngajak-ngajak orang, itu kan jadi masalah dong. Iya, kalau misalnya cancer kan orang kena cancer tuh sendiri, walaupun ada faktor yang nanti akan diturunkan karena anak keturunannya. Pada beberapa tipe cancer itu bisa diturunkan, tapi belum tentu positif ke depannya. Tapi kalau TBC ini penularannya gimana tuh dok? Itu yang penting ya mas, jadi pakai masker ya kalau batuk ya. Ya, penularannya itu dari droplet ya. Droplet itu sebenarnya percikan dahak. Jadi kalau kita ngomong banter, ngomong keras, kemudian waheng ya, nyanyi, waheng, iya. Kemudian batuk itu kan mengeluarkan percikan dahak. Lah percikan dahak itu yang mengandung kuman yang bisa menularkan ke orang lain. Dan bersama dengan COVID dok. Ya, cuman kalau COVID lebih menular dibandingkan TB. Kalau TB nggak terlalu menular. Gitu. Jadi kadang-kadang pasien bertanya, alat makannya boleh nggak bersamaan? Ya tidak boleh bersamaan. Kalau sudah dicuci piringnya boleh dipakai oleh siapapun, cuman kalau setelah dipakai oleh si pasien jangan dipakai yang lain. Oh ya, kuman Mycobacterium tuberculosis ini kalau kena matahari dalam waktu berapa jam kan akan mati ya? Mati, betul. Ya makanya jadi rumah itu sangat penting ventilasi. Iya, tapi jangan ventilasi terlalu banyak, cuma di tenda tok, nanti masuk angin. Iya, jangan terlalu panas nanti jadi kehitaman. Nanti mengkilat gitu ya. Oke deh. Terus misalnya udah batuk-batuk, mungkin nggak harus langsung ke rumah sakit. Kalau rumahnya jauh dari bisa ke puskesmas terdekat ya dok ya. Ke puskesmas nanti kita periksa dahaknya. Diperiksa dahaknya nanti kalau masanya ini ya, batuk itu nggak cuma TBC yang biasa, yang sensitif obat. Ada juga TBC yang resisten obat. Ya kita sekalian promosikan bahwa rumah sakit kita RSUD Sujonegoro sudah melayani apa dokter? Jadi kita sudah ada pelayanan TB MDR namanya. TB MDR itu TBC yang resisten terhadap obat kategori 1, obat yang kita berikan untuk pasien TB biasa. Karena satu mungkin dia minum obat sudah nyaman, sudah enak, sudah nggak batuk, sudah mau makan, dia nggak mau minum obat lagi, jadi putus berobat. Padahal obat ini kan harus selesai dalam waktu 6 bulan. Memang minimal. Panjang. Karena kumannya ini bandel dok, nakal dan bandel. Jadi dia
2 bulan itu harus kita bunuh dulu, kita matikan dalam waktu 2 bulan. Kadang-kadang 2 bulan itu belum semua mati, Dok, masih ada yang hidup. Nah, itulah 4 bulan terakhir ini untuk mensterilkan kalaupun masih ada yang hidup gitu. Jadi anak cucunya mungkin masih hidup. Iya. Yang udah sepuh-sepuh ditembak 2 bulan pertama mati gitu Iya, ya. mati. Tapi yang anak cucunya ini Itu mungkin kan masih kecil nakal ya. Masih kecil nakal, bandel. Oke, kemudian pengobatan nih, Dok. Nanti kalau seandainya tuh hasil TCM, kalau di Wonosobo sudah ada pemeriksaan tes cepat molekuler selain di RSUD? Ada. Di Sapuran ada, di Selomerto ada, Kaliwiro ada. Ada. Jadi sudah ada di beberapa tempat ya. Iya, 4 tempat. Jadi kalau dulu kita menggunakan mikroskop untuk mencari bakteri tahan asam, nah sekarang ini pemeriksaannya lebih advance lagi karena kita sekalian memeriksa ini ada resistensi terhadap obat atau tidak. Betul. Gitu ya, Dok ya. Iya. Oke. Kemudian kalau memang ditemukan di Puskesmas ternyata resisten dengan satu atau ini resisten rifampicin ya tulisannya itu ya, Dok ya. Itu dirujuk ke rumah sakit ya, Dok ya. Iya. Nanti kita tawarkan untuk pengobatan. Iya. Kita tawarkan dan kita minta untuk mau berobat. Nggak semua rumah sakit ya, Dok, cuma RSUD ya di Wonosobo ini. Iya. Jadi Rumah sakit umum daerah. difokuskan di rumah sakit umum daerah. Jadi kalau dulu setahu saya kalau udah resisten obat tuh kita rujuk waktu itu ya, Dok. Betul. Ya? Ke Solo ya. Ke Solo. Dan itu kasihan juga pasien harus berjalan jauh, kemudian transportasinya ya, dan itu kontrol terus, belum nanti kalau ada side effect samping yang Betul. luar biasa ya, Dok. Iya, mual, nggak mau makan, Tambah kurus. Oh iya. Jadi kayaknya kesannya diobati tambah sakit gitu ya. Iya, jadi itu yang membuat pasien berhenti pengobatan tuh karena efeknya. Sebenarnya jangan kita kalau ngasih tahu itu jangan berhenti, tetapi kontrol lah, nanti kita akan berikan obat tambahan untuk mengurangi mualnya. Iya. Jadi yang paling banyak efeknya itu mual ya, Dok ya? Betul, mual, Muntah. kemudian alergi. Iya. Oke. Kemudian untuk pengobatan yang untuk masih sensitif ya, itu di semua puskesmas sudah ada ya, Dok ya? Sudah. Di semua pelayanan Dan kesehatan gratis. ada. Gratis. Obatnya gratis. Iya. Jadi kalau misalnya jauh dari RSUD Wonosobo bisa di puskesmas terdekat dan obatnya dari pemerintah sudah puluhan tahun ya. Ini kan karena masuk program nasional. Iya, sudah. MDGs waktu itu Millennium Development Goals, sekarang sudah jadi Sustainable Iya. Millennium Goals. Dulu ada HIV, TBC, malaria. Sekarang diganti ya. TBC, Stunting. HIV masih ditambah stunting. Iya. Stunting, oke. Kemudian apalagi, Dok ya, obat-obat udah gratis, gejalanya tadi itu udah disebutkan Dokter Kenyo. Kemudian pemeriksaannya tadi dengan dahak, kalau memang harus di ronsen bisa ke rumah sakit ya, Dok. Iya. Jadi kadang-kadang dahak itu kan negatif ya, Dok. Tapi klinisnya mungkin positif ya. Klinik mungkin positif. Nah, harus didukung oleh ronsen torak, ronsen dada. Jadi nanti kita periksa ronsen untuk memastikan adakah luka di parunya. Jadi kadang-kadang memang kalau masih sedikit itu dahaknya negatif, Dok. Dan terutama penderita TBC ini usianya muda, usia produktif. Karena? Iya, kuman itu senang pada orang-orang dengan usia produktif, sehingga ini mengakibatkan ekonomi di negara terganggu. Karena hari efektif bekerjanya jadi berkurang ya. Jadi banyak yang izin gitu. Izin untuk kontrol, pas dia kondisinya jelek juga dia tidak masuk kerja. Jadi angka kerugian yang ditimbulkan ke negara itu tinggi. Betul. Jadi ada high burden disease untuk negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Iya. Apalagi, Dok? Oke, kita nanti lanjutkan lagi di sesi ketiga. Dengerin ya tadi ya. Awas ya kalau batuk-batuk segera periksa, nyebrang ke Poliparu. Aman. Oke, kita lanjutkan dulu. Tadi ada aku pilihkan lagu. Maaf, tadi tuh lagu dianya bukan dari Vina Panduwinata, itu originalnya, itu adalah versi covernya dari Gisela Sabrina. Oke, untuk yang berikutnya saya pilihkan lagu Fallin dari siapa, Bro? Lauren Wood. Oke, kita dengarkan dulu.
masih bersama saya Dr. Arlin. Saya masih di acara 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama Dr. Kenyarani SPPKR. Pakai singkatan aja daripada panjang-panjang kepelitut. Masih di 107,3 FM Sjonegara FM, Sehat Ger sama Sjonegara. Yes, we can NTB. Oke, kita lanjutkan obrolan kita dokter ya. Pentingnya TBC itu dieliminasi. Jadi TBC merupakan penyakit menular. Jadi kalau sekarang tuh arus globalisasi, transportasi dan migrasi penduduk antar negara itu membuat ini ikut menjadi ancaman ya dok ya? Iya. Kalau zaman dulu kan TB itu selain sedikit, kemudian hanya lingkungan dekat-dekat aja. Kalau sekarang kan hari ini orang ada di kutub selatan, besok dia bisa di kutub utara gitu ya, karena migrasinya tinggi banget. Ya jadi tapi ada ngaruh nggak dok? Ini kita nih Wonosobo itu kan daerah pegunungan, dingin, terus banyak pohon-pohon, lembab juga. Kira-kira faktor yang geografis seperti ini nih mempengaruhi tingginya angka TBC juga? Bisa, karena satu tadi rumah ya, rumahnya kan tertutup rapat-rapat itu, karena pendek-pendek dan rapat, jadi sirkulasinya kurang bagus. Kemudian di Wonosobo juga banyak perokoknya, ya selain perokok banyak menggunakan tungku, pawonnya yang itu pendiangan. Ya, tapi di pawon-pawon orang awam itu biasanya masyarakat itu banyak yang masih menggunakan pawon. Tungku, bukan kompor tapi pakai kayu. Api unggun gitu ya di dalam rumah. Kalau aku pramuka dulu pengalamannya itu api unggun, bikin api unggun. Iya. Kalau itu every day, every night ya. Iya, itu kan banyak sekali. Saya suka ini katanya ada orang Wonosobo bilang, karena ini saya kalau ngukus ngerebus air untuk mandi pakai itu, cuman untuk ngerebus aja kok. Iya, tapi kan efek dari asap itu ada di dalam ruangan itu berhari-hari. Jadi efeknya adalah sirkulasi di parunya kurang bagus, sehingga memudahkan dia terkena infeksi TBC. Jadi kalaupun dia kencelokan kuman TBC ya, kemasukan kuman TBC itu tidak segera keluar karena sirkulasi udaranya kurang bagus. Itu tapi kemudian, kalau bikinnya itu di lapangan bola bisa kali ya? Boleh. Kena hujan susah hidupinnya nanti. Iya, itu sih nggak masalah. Masalahnya boleh. Itu sekalian kita sewa tenda, kita camping. Iya. Jadi sahabat Sehat Sjonegara, Wonosobo adalah kabupaten katanya kita tuh menjadi pakunya Pulau Jawa ya, karena kita berada di tengah-tengah. Iya, utara betul. Selatan di tengah, barat timur di tengah. Dengan alam yang bergunung, mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudera, enggak ada. Itu apa itu namanya, film apa itu? Film anak-anak itu. Ninja Hattori. Jadi dan di sini juga punya kebiasaan, kalau karena udara dingin tuh orang menghangatkan diri dengan membuat pendiangan atau api unggun di dalam rumah, di dapur, di pawon. Betul. Jadi itu berpengaruh juga ya dokter terhadap penyebaran, karena biasanya mereka mungkin yang sahabat dari luar Wonosobo perlu tahu, kalau orang Wonosobo terutama di Dieng itu bertamu bukan ke ruang tamu tapi ke dapur. Betul. Sambil ngerebus air, minum kopi, menghangatkan diri di pendiangan. Iya. Gitu deh. Tapi ada beberapa masyarakat yang sudah mengetahui kesehatan, itu sudah menggunakan seperti alat pemanas seperti AC, tapi dia bisa untuk memanaskan. AC panas. Iya. Air conditioning juga, tapi bukan untuk yang untuk cold, yang dingin, betul. tapi untuk yang hot. Iya. Oke, jadi TBC juga perlu dieliminasi karena pengobatannya juga ini tidak mudah dan sebentar. Kayak misalnya sakit tipes mungkin 7 hari cukup sembuh, tapi TBC mungkin minum obat 2 minggu membaik terus pada drop out. Kalau di Wonosobo sendiri angka drop outnya tinggi nggak dok? Kalau misalnya nih ya, kalau data Wonosobo kita nggak tahu, tapi kalau data di RSUD Wonosobo nih angka drop outnya banyak nggak? Cukup banyak, jadi ada 20%? Ada ya, 20% kira-kira ada. Jadi si pasien biasanya ada keluhan, dan dia enggan untuk berobat. Kemudian lama kok nggak selesai. Jadi pasien tuh kadang-kadang kan, kok nggak selesai masih minum obat terus, capek gitu. Jadi faktornya banyak. Kemudian kalau yang rumahnya jauh, makanya kalau memang rumahnya jauh, kita motivasi, kita tanya mau berobatnya kemana. Nanti kita bikin rujukan ke puskesmas terdekat ya. Ya. Kadang di puskesmas pembantu juga bisa.
Bisa. Yang penting nanti kalau dari tempat kita mau pindah itu kita bawakan satu box obatnya itu, Dok. Jadi semua kita kasihkan ke sana, ke puskesmas, untuk puskesmas yang akan memanage nanti. Nah, yang penting, Dok, itu masyarakat harus mengetahui bahwa TBC ini bukan hanya TBC di paru. TBC di tempat lain ya? Iya, banyak di organ-organ lain, seperti di otak, seperti di mana, leher. Di leher tuh yang suaranya serak, gitu, ya? suaranya serak itu juga bisa karena terinfeksi TBC. Jadi suara serak itu jangan dikira saya habis nyanyi loh, Dok, gitu. Kalau misalnya pesinden iya, habis ditanggap 3 hari berturut-turut 12 jam nyanyinya, bisa juga tuh. Iya, bisa, tapi kan laringitis ya. Laringitis itu kan bisa membaik, tapi kalau ini tidak mau segera membaik, kita harus juga ke sana. Kemudian TBC di kelenjar, ya, benjol-benjol di leher. Jadi itu juga. Kemudian di paru, di payudara, Dok. Ada bisa juga? Ada mastitis TB ya. Oh, baru dengar itu. Iya. Kemudian di usus, ya, jadi pasiennya orang ini sering diare, perutnya sakit, diare, kurus, jadi semua makanan yang dia konsumsi dia keluarkan. Nggak bisa diserap ya? Iya, nggak bisa diserap. Kemudian di kemaluan ini kemaluan laki-laki biasanya. Itu juga banyak juga yang kena TB, kena TBC. Di tulang manapun, tulang panjang, tulang belakang, ya? Iya bisa. Panjang dan tulang belakang. Ya, itu TB ekstra paru. Jadi kalau di ronsen itu negatif. Iya, kalau di luar paru ronsennya negatif. Cuman sifat dari kuman ini tuh destroyer, Dok. Merusak ya? Iya, jadi dia menghancurkan. Kalaupun di paru dia dihancurkan. Kalau di tulang belakangnya akan dihancurkan. Kropos jadinya. Iya, betul. Jadi bisa patah. Jadi dia akan agak bengkok gitu ya, bentuknya skoliosis, jadi agak bengkok gitu, seperti itu. Karena seperti tegaknya itu. Lurus nggak? Duduknya lurus. Oh iya. hidungnya lurus. Oke. Iya. Jadi itu, Dok, yang harus diwaspadai itu oleh masyarakat, bahwa kuman ini tuh destroyer gitu. Dan dia bisa berpakan sih kemana-mana. Iya, jadi kadang-kadang si pasien ini tidak menyadari kalau misalnya dia datang ke rumah sakit, parunya sudah hancur nih, sudah dirusak sama kuman TBC gitu. Walaupun dia masih bagus, tetapi dia sudah dimakan. Kan lama dia nggak berobat. Maka kalau untuk pengobatannya itu sama tuh, Dok? 6 bulan? Sama ya? Ya, minimal 6 bulan, Dok. Jadi bisa tidak selalu selesai. Iya, bisa prolong. Biasanya kalau di luar paru dia akan lebih lama. Lebih lama karena dia harus ke seluruh tubuh dulu, baru ke organ-organ itu. Jadi jalan-jalan dulu baru ke organ target ya. Iya. Oke deh. Jadi itu tadi pengobatannya karena 6 bulan juga ada kebosanan-kebosanan. Betul. Ya, Dok ya. Bosan jadi pasti. Bosan padahal merasa udah enak nyaman, ngapain dilanjutin gitu ya, Dok ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita ketemu pasien yang pernah riwayat pengobatan tapi hanya 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan terus drop out. Untuk kasus-kasus drop out, Dok, ada kemungkinan dia masih menularkan nggak? Oh ya masih ya. Iya. Karena kan belum 100% mati kuman. Iya, ya. Loh, kita ketahui bersama bahwa kuman ini kan bisa mati dengan pengobatan, ya. Kalau tidak diobati maka kuman itu malah justru tambah banyak, Dok. Karena dia bereplikasi, dia beranak pinak lagi gitu iya, ya. Iya, betul. Yang tadi yang bilang Dr. Alin tadi, neneknya, cucunya, nah, sekali itu ada beberapa generasi, mungkin ada 10 pangkat 3 generasi. Oke deh, ini kuman yang cukup istimewa, Mycobacterium TBC, nggak seperti kuman yang lain atau virus yang lain juga. Jadi harus sabar, tabah, tekun, dan penuh tawakal ya. Harus rajin menabung dan tidak sombong. Nggak nyambung ya guys. Oke, jadi TBC juga sekarang tidak ditangani. TBC yang tidak tertangani itu bisa menyebabkan resistensi. Jadi akibatnya apa aja untuk kasus-kasus yang drop on untuk pasien sendiri, dia bisa menjadi sumber penularan ya. Betul pastinya. Kemudian dia kalau bisa jatuh lagi ke kondisi yang lebih berat ya, Dok. Iya. Jadi kambuh ini dia pasti akan lebih berat daripada yang pada saat awal. Pertama, dan ada kemungkinan kalau kambuh dia kemungkinan resisten obat. Dia harus pengobatan yang berapa bulan, Dok, kalau yang resisten obat? Jangka pendek itu 9 bulan. Nggak 18 bulan lagi? Kalau jangka panjang gitu, 18 bulan. Jadi ini ada yang short time. Short time, tapi begitu memabukkan obatnya. Bisa nggak kerja ya selama minum obat ya? Iya,
Jadi dia sudah sampai lunglai karena obatnya itu 9 macam obat harus diminum saat itu juga, sekali minum. Sekali minum. Iya. Kayaknya udah kenyang itu. Oh, udah kenyang. Makanya dia sudah langsung muntah-muntah aja. Besok bisa dibuat ramuan obat yang jadi keripik peyek obat 9 macam. Nanti tinggal kletuk gitu. Iya, jadi maka kita selalu memantau pasien. Kita selalu tanya ada keluhan apa, ada kendala apa dengan obatnya. Kalau memang dia ada mual, kita kasih obat mual, ya, karena kita ketahui bahwa obat yang resisten terhadap obat yang fase 1 itu obatnya berat. Jadi kalau memang sudah terdiagnosis harus difiniskan yang 6 bulan itu, jangan dari awal mungkin udah harus edukasi keras ya bahwa ini tidak boleh drop out loh ya. Nanti kalau drop out lebih berat lagi. Ya, betul. Jadi kalau di pengobatan TBC itu ada pengawas menelan obat, Dok. Ada PMO. Ya, pengawas minum obat. Ya, pengawas minum obat itu adalah keluarganya yang terdekat. Jadi memastikan bahwa si pasien ini minum. Kadang-kadang kan diminum, Dok. Kalau sudah misalnya dia banyak keluhan mual atau nanti pusing, itu nanti cuma dikasihkan di bawah bantal misalnya gitu. Suka ngumpetin gitu. Kemudian kalau di sini, Dok, pada tempat-tempat yang crowded ya, Dok. Misalnya kalau di Wonosobo itu banyak pondok pesantren ya. Kalau ada satu sumber itu wah bahaya banget ya. Bisa satu kamar, satu ruangan belajar itu bisa tertular semua. Iya. Karena satu kamar kan mereka berbanyak orang ya. Tetapi kemarin Dinas Kesehatan Wonosobo dibantu oleh itu Mentari Sehat Indonesia dari IC ya. Itu menyisir ke pondok pesantren, ke lapas, kita dibantu. Jadi dikasih penyuluhan ya? Ya, dikasih penyuluhan dan kita minta indahat. Kemarin dari Kominfo semua turun tangan. Dari Kominfo kemarin diminta dahaknya. Oh iya. Ya, dicek dahaknya semua. Jadi harusnya kita juga begitu ya, Dok. Terutama ya batuk-batuk nih. Aku nggak batuk, ngeluarin dahaknya gimana? Oke deh, kita break dulu untuk yang ketiga ini. Tadi ada lagu pilihan dokternya, tadi apa, Dok, namanya? Mahal ini. Sial, tapi saya nggak sial ya. Oh iya, yang versi dangdut ya? Jangan dong. Versi TikTok bukan? Iya. Jangan. Yang original. Aja, iya. Selamat menikmati. Oke, masih dalam 1 jam bersama Dr. Arlin dan kita masih membicarakan tentang TBC di dunia dan di Indonesia. Jadi kemarin dalam rangka hari TBC sedunia itu ada slogan Yes We Can End TB atau bersama kita akhiri TBC di Indonesia dan Indonesia bisa. Nah itu ada subtemanya, Dok, itu apa? Wujudkan Indonesia sehat dengan TOS TB. TOS TB itu maksudnya apa tuh, Dok? Ya, TOS TB itu sebenarnya singkatan ya, Dok. Singkatan dari temukan, T-nya temukan, O obati, S sampai sembuh. Temukan, obati sampai sembuh. Tangannya ada khusus gimana? Begini, tangannya 5. Ya, TOS. TOS itu harus 2, Dok. Jadi saya dan dokter. Jadi kalau sendiri kan nggak bisa, ya. Gitu. Jadi kita TOS begitu supaya masyarakat juga ikut. Ayo ikut kita melakukan TOS TB ini. Jadi kalau kita menemukan ada pasien TB, segeralah untuk meminta si orang sakit ini untuk berobat. Jadi harapannya adalah setiap orang itu perlu menyadari pentingnya langkah-langkah TOS TB tadi, temukan, obati sampai sembuh. Jadi dari TOS TB sendiri menargetkan 90% penurunan insiden TB dan 95% penurunan kematian TBC pada tahun 2030. Ini targetnya 2030 ya, Dok ya. Betul. Mundur terus karena ini nggak selesai nih. Karena kemarin kena ini ya COVID ya. Iya, ada pandemi. Jadi pandemi dulu. Sebenarnya kita juga masih tetap, cuman mereka masih konsennya di COVID. Jadi semua COVID, pasiennya juga ketakutan dengan COVID. Oke, Dok, ini sudah di part terakhir kita di acara 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya meminta take home message dari dokter untuk masyarakat Indonesia harus bagaimana menghadapi TBC ini. Ya, baik. Jadi tema Hari TBC Sedunia tahun ini adalah ayo bersama akhiri TB. Jadi tidak hanya kita sebagai tenaga kesehatan, tetapi harapannya adalah masyarakat juga ikut memberantas TBC karena masih menjadi permasalahan di negara
manapun ya di dunia. Jadi kita meminta semua pihak itu ikut dalam penanggulangan TBC dengan cara contohnya tadi, kalau ada saudara, teman, tetangga ya, itu yang ada gejala-gejala tadi ya, batuk lebih dari 2 minggu, ada demam, kemudian ada penurunan berat badan, kemudian ada kalau dia sudah lama, dia sudah menjadi sesak nafas, batuk keluar darah, segeralah diminta untuk periksa ke pelayanan kesehatan terdekat. Tidak harus ke rumah sakit. Bisa ke puskesmas dulu. Iya, bisa. Kemudian kalau ada anggota keluarga yang sakit? Kalau sakit, kita minta untuk dia pakai masker, kemudian dia usahakan tidur sendiri ya, maksud saya tidak bercampur dengan yang lain. Karena bisa menularkan ya, terutama buat anak-anak ya dokter ya? Iya, karena ini yang dewasa ini sangat menularkan ke anak-anak. Kemudian kalau itu tadi ada pertanyaan yang kalau TBC-nya ekstra paru itu masih bisa menularkan lewat droplet juga nggak? Tidak bisa. Jadi di luar paru tidak menularkan lewat dahak. Yang menularkan lewat dahak hanya dari paru. TBC paru. Jadi yang ekstra paru tadi eksklusif hanya untuk dia. Ya, ekstra paru ini maksudnya di luar paru ya. Paru masyarakat yang bertanya-tanya, ekstra paru ini di luar paru itu tidak menularkan dari dahak. Memang banyak pertanyaan dari pasien-pasien, saya menularkan nggak ya dok? Saya punya anak kecil. Oh tidak, saya bilang gitu. Kalau dia di kelenjar atau di paru-paru basah ya, kalau orang awam bilang ya, kalau efusi itu kan paru-paru basah itu juga tidak menular dari dahak. Kecuali kalau dahaknya Anda paru-parunya kering gitu ya. Iya. Keripik dong enak. Keripik paru, aduh, ini mau lebaran nih. Enak ya. Keripik paru mahal, 200.000 sekilo. Iya enak. Tapi tahu nggak kena TB nggak? Itu si sapinya. Oh nggak tahu ya. Nggak ada TB-nya. TB hanya ada di manusia. Oh, jadi hostnya hanya manusia ya? Kalau di monyet bisa nggak? Nggak tahu kalau monyet. Karena saya bukan monyet. Begini, kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu ya. Bukan begitu. Kamu nanya. Oh kurang pas, kamu nanya gitu ya. Jadi kalau ada anggota keluarga kita atau di lingkungan kita yang menderita TB, kita bisa jadi pengawas menelan obatnya juga ya dok. Jadi udah minum obat belum hari ini supaya nggak nularin anak-anak di sekitar sini atau di rumah ya. Betul. Dan harus diantar kontrol. Jadi jangan dinengke wae. Nanti sudah 1 bulan nggak ada yang nganter. Itu sering tuh ada masalah kayak gitu. Anaknya merantau terus harus siapa dokter Kenyo yang jemput ke rumah gitu. Dokter Kenyo yang nganterin obat ke rumah pasien. Iya gitu ya dok ya. Oke dok, makasih banget ini udah menemani saya dalam 1 jam bersama Dr. Alin dalam menangka Hari TB ini. Semoga yang dicita-citakan dari WHO terkait dengan TBC, we can end TB, yes, bisa tercapai 2030. Masih ada waktu? 7 tahun. Tapi untuk Wonosobo 2028 dari Dinas Kesehatan menargetkan 2028 kita sudah bebas TB. Waduh. Kayaknya penekanan berikutnya harus menekan angka HIV-nya dulu. Iya. Karena yang penyumbang salah satu terbesarnya ada pasien HIV yang ada di Wonosobo yang jelas angkanya sangat betul. Ya ini yang harus diingatkan ke masyarakat bahwa pasien HIV ini daya tahan tubuh imunnya rendah, jadi dia gampang terkena TBC ya. Atau dia manifestasi dari TB yang dia punya waktu kecil dulu bisa juga ya. Ya, tapi kadang-kadang kita nggak tahu kalau dia pasien pasien HIV dok. Tetapi begitu dia dari keluhan kemudian dari ronsennya kan agak aneh dibandingkan pasien yang bukan HIV. Nggak khas ya. Kemudian kita cek HIV ternyata memang betul dia HIV. Ya, oke gitu sahabat Sehat Negoro. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton edisi YouTube kita. Nanti berjumpa lagi nanti di acara dengan tema-tema yang lain. Ini Dokter Kenyo makasih karena tadi kayaknya saya dipentelengi orang banyak, pasti pollingnya masih rame. Masih tinggal berapa puluh pasien ini dilanjut lagi ya. Makasih banget Dokter Kenyo udah menyediakan waktu. Sama-sama. Mungkin next time mau saya tembak lagi. Ayo dok ikut acara aku lagi kebiasaan ide nih mau ngobrolin apa. Siap. Pokoknya. Oke, makasih banget. Kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos TB. Temukan, obati sampai sembuh.